Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan coba membuat aplikasi Android menggunakan Codular. Nah, untuk studi kasus kali ini kita akan coba buat aplikasi mengolah data penduduk. Dan kita akan integrasikan dengan Airtable sebagai storage atau penyimpanannya, dan untuk menghandle proses CRUD-nya atau create, read, update, dan delete data. Oke, langsung saja di sini kita klik bagian Create Apps. Ya, jika sudah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman untuk authentication ya. Teman-teman silahkan register atau login. Dan jika sudah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman dashboard creator ya. Di sini langsung saja kita buat project baru. Kita akan berikan namanya kelola penduduk. Untuk penamannya silahkan teman-teman sesuaikan. Nah, untuk penamaan sendiri kita tidak bisa menggunakan tanda spasi ya. Di sini ada aturannya, hanya huruf, angka, dan underscore. Oke, kita klik next. Saya akan biarkan configure defaultnya aja. Kemudian kita klik finish. Oke, di sini proses creating project. Kita tunggu. Nah, di sini kita tunggu prosesnya. Oke, sudah. Di sini kita sudah mendapati screen ya. Screen 1. Saya akan coba ubah titelnya terlebih dahulu. Saya akan sesuaikan di sini. Kita bisa lihat di sebelah kanan untuk propertiesnya. Kita ubah titelnya menjadi data penduduk. Kemudian saya coba hilangkan options menunya. Kemudian di sini saya akan coba tambahkan list ya. Kita akan coba tambahkan list. Jadi di screen 1 ini kita akan coba tampilkan nanti list dari data penduduknya. Kita drag and drop ya di bagian list ini, list view. Saya akan coba rename. Saya coba beri nama LV penduduk aja. Ya, silahkan teman-teman sesuaikan aja penamaannya, bebas ya. Kemudian di sini untuk lebar dan tingginya saya atur height-nya itu fill parent dan width-nya juga fill parent. Kemudian di sini background color-nya saya ubah jadi putih. Kita set. Kemudian kita coba atur untuk font size nanti kita buat 18 saja. Dan tinggi dari setiap itemnya itu saya buat 8% aja. Nah, kemudian di sini saya coba tambahkan lagi di bagian user interface circular progress seperti ini. Nah, di sini kita coba ganti namanya jadi loading. Kemudian di LV penduduk ini saya akan coba uncheck dulu visible-nya jadi dia tidak terlihat ya. Kemudian di screen 1 ini saya akan coba berikan line horizontalnya center seperti ini. Kemudian vertikalnya juga center seperti ini. Nah, jadi ketika start awal itu dia akan loading, kemudian dia akan proses ngambil data dari Airtable, kemudian jika sudah diambil semua datanya, loadingnya akan kita hilangkan, kemudian list view penduduknya akan kita tampilkan seperti itu. Oke, langsung saja di sini kita pergi ke bagian storage, kita akan panggil si Airtable-nya di sini, ya gambar Airtable, kita drag ke aplikasi kita. Kemudian saya coba rename. Di sini saya rename menjadi tb_penduduk ya. Saya spesifikkan aja namanya biar lebih mudah ya ke table penduduk. Nah, di sini kita coba pergi ke Airtable terlebih dahulu. Silakan teman-teman akses airtable.com. Ya, silakan teman-teman register atau login. Ketika sudah berhasil register atau login, teman-teman akan diarahkan ke halaman dashboardnya ini. Kita akan coba pergi ke profile terlebih dahulu. Kita klik di pojok kanan atas. Kita klik account. Karena di Codular ini kita butuh beberapa value seperti API key, base ID, dan table name. Dan untuk view name ini saya akan gunakan default aja grid view. Oke, di sini kita bisa klik generate API key ya dari profile account tadi. Kita hover ke arah API key-nya ini yang di hidden. Kita klik aja, kemudian kita copy. Kita kembali ke Codular, kita paste di bagian API key. Nah, kemudian di sini kita kembali ke Airtable, yang ini saya close saja. Kita akan buat template-nya dari awal ya, dari awal kita buat. Ini kita close saja. Untuk namanya ini bebas ya, saya akan coba buat Codular base saja. Oke, sudah.
Nah, perlu diperhatikan di sini penamaan tabelnya ya, harus kita sesuaikan. Di sini saya coba buat namanya penduduk aja. Ya, silahkan teman-teman gunakan nama sesuai dengan studi kasus yang teman-teman kerjakan. Di sini kita gunakan penduduk. Kemudian di sini kita butuh base ID ya. Base ID ini kita dapat dari bagian URL-nya ini. Ya, di sini kan di bagian URL setelah airtable.com kita copy bagian sini. Oke, kita double klik aja di sini ya. Kita copy. Ini merupakan base ID-nya. Kemudian kita kembali ke Codular, kita paste base ID-nya. Nah, untuk table name ini sesuai dengan yang kita buat tadi, sini penduduk. Kita ketikkan penduduk. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba tambahkan beberapa field ya sesuai dengan studi kasus. Sini saya coba delete dulu beberapa. Nah, untuk yang bagian pertama ini tidak bisa diubah ya karena ini merupakan primary key, kunci utamanya. Jadi saya akan coba rename aja. Di sini saya coba ganti jadi nick. Kemudian saya coba tambahkan lagi field dengan nama field itu adalah nama. Kemudian single line text, create field. Nah, kemudian ada field alamat. Ini saya coba buat single line juga. Kemudian ada tempat tanggal lahir. Nah, teman-teman sebenarnya bisa memisahkan ya, untuk tempat lahir itu menggunakan teks, kemudian tanggal lahir nanti disimpan menggunakan date. Nah, cuman untuk tutorial kali ini kita tidak akan fokus ke situ, kita akan buat dia sebagai single line text saja. Kemudian kita coba tambahkan jenis kelamin. Di sini saya gunakan single select. Nah, kemudian kita akan coba tambahkan optionnya. Yang pertama di sini kita coba tambahkan laki-laki, dan yang kedua nilainya itu perempuan. Nah, jadi cuma ada dua jenis kelamin ya. Kita buat create field, kemudian kita coba tambahkan lagi di sini ada agama. Saya buat single select juga. Di sini kita tambahkan, pertama saya coba tambahkan Islam, kemudian Kristen, kemudian saya coba tambahkan Buddha ya. Nah, kita create field, kemudian saya akan coba tampung lagi untuk data pekerjaan. Kita buat single line text. Kemudian yang terakhir saya coba simpan status. Di sini saya buat single select. Untuk datanya saya coba tambahkan dua data aja. Belum menikah dan sudah menikah. Oke, kita create field. Oke, di sini saya coba tambahkan beberapa data dulu ya. Nick-nya saya coba buat asal-asal aja. Namanya Rahmat, kemudian alamatnya Jalan Perjuangan. Tanggal lahir saya coba isi Tanjung Balai 5 November 1999. Jenis kelamin kita isi laki-laki tentunya. Kemudian agama Islam. Kemudian di sini pekerjaan saya coba isi freelance developer. Kemudian status belum nikah. Dan data yang kedua saya coba tambahkan dengan data yang berbeda ya, 88. Namanya mungkin di sini saya buat Budi ya. Jalan Setia Budi ya. Setia Budi. Kemudian di sini mungkin dia Medan 1 Januari 1999. Oke, saya akan coba tambahkan 3 data terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah coba tambahkan beberapa data ya. Ada 3 data. Kemudian kita coba kembali ke Codular. Nah, di Codular kita akan coba get semua datanya yang tadi. Dan kita akan coba tampilkan di list view. Oke, kita pergi ke bagian blocks ya. Untuk proses bisnis logiknya. Kemudian di sini kita coba ini saya coba ke ataskan aja dulu. Oke. Kita akan coba pergi ke bagian screen 1. Yang pertama kita akan set di sini bentar. Nah, ketika screen 1 diinisialisasi, kita akan ambil semua data dari Airtable. Di sini kita bisa pilih table penduduk.
Kemudian di sini kita bisa panggil call get all rows yang ini. Nah, ketika kita panggil get all rows ini, maka dia akan men-trigger bagian yang ini, ya, bagian yang get all rows ini. Nah, ketika sudah kita trigger, kita akan mendapatkan response content, yang mana response content ini berisi semua data dari Airtable ini. Oke, sebelumnya di sini kita coba tambahkan untuk set loading visible. Kita akan set di sini untuk visible loadingnya kita panggil di logic true. Nah, jadi loadingnya itu kita buat true untuk pertama kali. Kemudian di sini saya set lagi untuk list view penduduknya, visible-nya akan saya hilangin ya. Kita buat false. Kita akan sembunyikan terlebih dahulu. Kita drag ke sini. Ini saya coba duplicate, kita masukkan sini. Kita ubah jadi false. Nah, kemudian kita akan coba olah datanya tadi. Nah, untuk mengolah datanya ini saya akan coba tampilkan terlebih dahulu ya berupa label di sini. Oke, saya akan coba tampilkan ke teman-teman bagaimana sih struktur datanya itu. Nah, di sini kita bisa pilih label satu. Saya akan coba set teksnya. Kita ambil dari response content. Silahkan hover ke bagian response content, kita drag bagian getnya. Oke, seperti ini. Kita set. Kita akan coba testing aplikasinya. Di sini saya coba sesuaikan. Nah, di sini saya udah mirroring. Silahkan teman-teman install Codular Companion ya di Play Store untuk testing aplikasinya. Kita akan coba buka. Oke, di sini saya buka aplikasinya. Nah, kemudian untuk testingnya kita bisa ketikkan manual ya kodenya di sini. Nah, kita bisa pergi ke bagian menu tes, kita pilih connect to companion. Nah, di sini bisa kita ketikkan manual atau kita bisa scan QR code-nya. Seperti ini. Oke, sudah. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita bisa lihat respons data dari Airtable ya. Jika teman-teman sudah terbiasa dengan pemrograman, respons data ini adalah bentuk JSON ya, JavaScript Object Notation. Nah, di sini kita perlu olah terlebih dahulu bentuk JSON ini sehingga kita bisa tampilkan nanti. Nah, sebelumnya di sini saya coba install ya, kita perlu install salah satu extension tambahan untuk mengolah data JSON. Secara default Codular ini tidak ada extensionnya, jadi kita akan coba install. Teman-teman bisa cari ya untuk extension JSON tool ya namanya, JSON tools untuk Codular. Nah, di sini ada bagian ya dari community atau teman-teman bisa pergi ke JSON tools extension ini. Saya back dulu, kita bisa langsung ke sini. Nah, ke bagian ini untuk linknya saya akan coba sertakan juga nanti di description ya. Kita bisa scroll ke bawah, kita lihat. Nah, ini untuk dokumentasi ya cara penggunaannya. Nah, di sini sudah jelas ya. Kemudian kita scroll lagi. Nah, di bagian download here, kita download bagian version 4 ini. Nah, kita klik JSON Tools IEX ini. Kemudian kita klik download di bagian Google Drive-nya ini. Jika teman-teman sudah download, di sini saya balik ke Codular. Kita pergi ke extension, kemudian kita import extension. Nah, di sini kita pilih no file chosen ya, karena kita tidak menggunakan URL tapi menggunakan file yang sudah kita download. Kita pilih JSON tool yang sudah kita download tadi, open, dan kita import from file. Nah, di sini kita tunggu dulu proses instalasi extensionnya. Oke, sudah berhasil. Kita akan langsung gunakan, kita drag ke aplikasi. Di sini saya coba ubah dulu namanya ya, biar lebih mudah aja, JSON_tools. Oke, kemudian di sini kita akan olah datanya. Bagian ini saya akan coba keluarkan aja dulu. Kemudian di sini kita bisa panggil si JSON tools-nya tadi. Nah, ini yang masih bentuk string ya, kita akan konversi menjadi JSON.
Seperti ini, kita panggil parse JSON-nya. Kemudian kita ambil nilai si response content tadi. Seperti ini. Nah, jadi JSON tools ini sudah menyimpan response content dalam bentuk JSON. Kemudian kita akan looping ya, kita akan lakukan perulangan terhadap beberapa data yang ada di dalam array-nya ini. Di sini ada 3 data ya. Kita akan looping menggunakan for each. Kita pergi ke control, for each number, kita panggil ini. Nah, untuk to-nya ini, kita akan gunakan, ini saya delete aja. Kita akan gunakan berdasarkan banyaknya data yang sudah kita convert ke JSON tools ini tadi. Caranya kita pergi ke JSON tools, kita panggil get current array length. Nah, jadi jika datanya ada 3 data, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali berdasarkan banyaknya datanya tadi. Nah, kemudian di sini kita akan coba tambahkan variabel terlebih dahulu, local variable di sini. Nah, jadi nanti datanya ini, data objeknya ini kita simpan ke variabel, kemudian kita tampilkan ke list view kita. Ini for each-nya saya masukkan ke initialize local variable tadi. Nah, kemudian di sini untuk nge-get datanya, sebelumnya initialize local ini kita berikan dia nilai awal yaitu empty list ya, kita simpan berupa empty list. Nah, kemudian di sini di list view-nya saya akan coba tampilkan bagian nick ya, data nick-nya. Kita akan tampilkan data nick. Di sini caranya kita coba panggil terlebih dahulu bagian list, add item to list. Kita akan nambahkan ke list si name ini tadi. Sebentar, ini saya akan coba ubah jadi nick. Oke, kemudian kita bisa hover, kita get nick ini tadi, kita simpan ke sini. Nah, item apa yang ingin kita masukkan? Kita akan masukkan nick berdasarkan data yang kita looping tadi, yang kita lakukan perulangan. Nah, di sini untuk mengambil nick dari masing-masing data, teman-teman harus pahami dulu ya format JSON-nya ini dan bagaimana kita ngambilnya. Nah, di sini masing-masing array kita perlu masuk dulu ke key fields, baru kita masuk ke key nick. Barulah kita dapatkan nilai nick-nya. Nah, caranya di sini pada bagian JSON tools ya, kita manfaatkan get strings in sub JSON. Nah, jadi kita masuk dulu ke object fields, baru kita panggil key nick. Oke, kita panggil ini get string in sub JSON object. Sebentar, yang ini saya hapus saja. Oke, kita delete. Di sini kita panggil bagian item, kemudian indeksnya ini kita panggil dari si number, ya, number yang kita lakukan perulangan tadi. Jadi ketika dia numbernya 1, maka dia akan membaca row 1 ini. Begitu juga seterusnya. Kemudian JSON object name-nya yaitu kita masuk ke fields terlebih dahulu. Di sini kita pergi ke text, kemudian kita panggil teks kosong ini. Di sini kita isikan fields ya, sesuai dengan key-nya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman harus paham membaca data JSON-nya ini. Kemudian atribut name yang ingin kita ambil adalah si nick-nya ini tadi. Saya duplikat aja di sini, saya panggil nick. Oke, jadi setiap nick-nya ini sudah masuk ke dalam list nick kita. Kemudian ketika selesai proses perulangannya, kita akan di sini saya akan coba set listnya tadi ya. Kita pergi ke LV penduduk. Kita akan set elemennya. Ya, ini set elements. Di bawah for each do ya tentunya. Di dalam sini. Kemudian elemennya kita akan ambil dari si get nick ini tadi. List nick. Ini saya duplikat aja. Saya masukkan seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, kita akan coba set loadingnya tadi. Di sini saya duplikat aja. Klik kanan duplikat. Loadingnya saya buat jadi false. Kemudian visible LV penduduknya kita copy ya, kita duplikat. Saya set jadi true. Seperti ini. Oke, saya coba refresh. Bagian test, refresh component screen. Oke, nah di sini sudah tampil, cuman text labelnya ini kita coba hilangin ya. Saya coba hilangin, kita delete aja. Nah, di sini sudah tampil berdasarkan
nick yang kita ambil dari Airtable. Nah, pada tahap ini kita sudah berhasil mengambil semua data. Selanjutnya kita akan coba menambahkan data.